Kalau indigo itu kan biasanya indigo itu kan ada beberapa versi menurut saya. Iya. Ada yang dia, bentuknya atau sifatnya atau dia silver, ada juga yang gold, terus ada dia yang kebuka, cakra mahkotanya, ada juga cakra kundalininya, ada juga cakra asnanya, ada juga cakra dalam dirinya itu Brahmanya. Yang Mmm. kamu lihat ini, kamu dalam hal spiritual ini mengalaminya itu hal apa? Maksudnya ngelihat gaib ataupun bisa komunikasi gaib atau bisa nerawang, Mmm. kan beda-beda indigo yang kamu alamin. Jadi ada beberapa challenge yang memang saya mau coba panggil, kamu bisa lihat nggak? Buat pembuktiannya yang paling gampang itu aja, nggak usah pakai puasa, nggak usah pakai baca amalan. Ada orang yang baru meninggal, matinya entah gantung diri, tabrakan, atau dibunuh. Hari pertama duduk di makam yang baru itu, kalau sampai nggak ngelihat atau nggak ada interaksi gaib nih, iris kuping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman jejak Gentala. Jadi hari ini nih kita ada pembahasan tentang indigo. Sebenarnya indigo tuh ada atau enggak sih gitu. Jadi kita kedatangan tamu jauh-jauh nih datang ke sini buat sharing-sharing tentang keindigoannya. Jadi bisa kita langsung ngobrol dengan siapa? Juwita. Juwita. Jadi Juwita mengalami hal-hal spiritual ataupun melihat hal-hal gaib itu mulai merasakan itu dari kapan? Dari semenjak SD. Gimana ceritanya? Dulu tuh sakit-sakitan, pokoknya setiap mau masuk sekolah tuh perutnya sakit, pokoknya ada aja sakitnya gitu, tapi di bagian perut. Terus akhirnya dibawa ke dokter, kalau lewat medis tuh kan pasti mereka mainnya kalau nggak operasi ya pakai abdomen tuh di USG. Ya lucunya pas di USG hasilnya tuh ada anginnya gitu. Angin gimana maksudnya? Kalau kata dokternya tuh di sebelah sini tengah ini nggak kenapa-napa tapi banyak anginnya gitu. Terus ya udah karena kita awam disuruh minum aja tuh tolak angin. Gimana? Sama ibu disuruh minum tolak Iya, angin. dipikir sembuh, ternyata besoknya begitu lagi, sakit lagi. Tapi terusnya, nah yaudah akhirnya disaranin untuk dibawa ke orang pintar kan. Pas dibawa ke orang pintar baru ketahuan. Kenapa? Banyak yang masukin gitu, terus anak ini wangi. Udah kira sering tuh di ruqyah, udah hampir 4 kali lah datengin orang pintar juga buat ruqyah. Sampai SMP karena mamanya capek juga kan, udah akhirnya dinekatin tuh masukin pondok. Masukin pondok pesantren? Iya, niatnya masukin pesantren kan biar agamanya kuat gitu, anak ini biar gak kemasukan lagi, biar ngaji lagi. Ternyata pas di pondok tuh makin parah. Terus buat hal-hal spiritual kamu tuh sering ngelihat, kalau indigo itu kan biasanya indigo itu kan ada beberapa versi menurut saya. Iya. Ada yang dia bentuknya atau sifatnya atau dia silver, ada juga yang gold, terus ada dia yang kebuka cakra mahkotanya, ada juga cakra kundalininya, ada juga cakra asnanya, ada juga cakra dalam dirinya itu Brahmanya. Yang kamu lihat ini, kamu dalam hal spiritual ini mengalaminya itu hal apa? Maksudnya ngelihat gaib ataupun bisa komunikasi gaib atau bisa nerawang, kan beda-beda indigo yang kamu alamin. Kalau yang aku alamin dari SD itu ngelihat sama komunikasi. Komunikasi gaib? Ya itu bisa sampai kira-kira SMP udah mulai tuh nerawang-nerawang. Terus aku juga kadang bisa gambar apa yang aku lihat gitu, orang-orang atau ntar aku gambar sendiri, bisa ngelukis juga. Tapi itu jaraknya cuma sebentar sih. Pas aku mulai SMA ini udah mulai biasa lagi, normal lagi kan. Jadi kalau kesimpulannya menurutmu itu indigo tuh ada atau enggak?
banyak kan orang-orang yang mengaku, oh ini anak indigo, ini anak indigo. Terus menjadi orang spiritual. Ada juga beberapa konten YouTube yang memang dia mengatasnamakan bahwa dia itu anak indigo. Menurut lo itu ada nggak indigo? Ada. Ada, karena lo ngalamin ya. Iya, karena Jadi ada beberapa challenge nih, beberapa challenge yang memang saya mau coba panggil. Kamu bisa lihat nggak? Bismillah. Bismillah ya, kita coba ya. Jadi coba gue memanggil beberapa hodam. Nanti yang dilihat tuh apa, kita tanya benar atau enggaknya. Jadi buat mediumisasi ataupun buat memanggil sesuatu hal gaib apapun jenisnya, ada korin, ada hodam ataupun semacamnya, saya perlu media dupa. Bisa ambilin dupa dulu ya guys. Jadi saya kalau untuk ritual ataupun mediumisasi atau memanggil suatu hodam atau leluhur, saya biasanya pakai media dupa. Jadi media dupa ini hanya simbol aja, simbol sebagai perantara asapnya ini supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi risalah atau keinginan saya gitu. Jadi bukan karena kita memiliki keyakinan ke dupa. Pewangian itu sunnah, dan sunnah itu tidak dijelaskan apa bentuknya. Yang penting apapun yang menjadi wewangian itu sunnah. Itu guys. Jangan tegang dong. enggak. Jadi kita coba interaksiin dulu. Gue panggil dulu ya gaib gitu. Dia bisa ngelihat nggak? Allah. Apa yang kamu lihat di sebelah kanan? Perempuan. Ini real ya, ini real. Saya nggak suka setting-settingan, saya nggak suka. Terus? Agak serem matanya juga. Pakaiannya udah perempuan Jawa yang zaman dulu gitu. Ya. Terus natap kesini serem. Terus dia ngomong apa? Mau kenalan sama kita. Mau kenalan sama kita. Dari mana dia asalnya? Jawa Tengah. Jadi benar itu yang dipanggil tuh keleluhuran dari perempuan yang memang silsilah putri dari Jawa Tengah. Jadi kayaknya lebih enak mungkin buat teman-teman ya kalau misalkan yang ngelihat, wah itu settingan, wah itu nggak mungkin gini, karena lo belum pernah ngalamin apa yang namanya hal spiritual atau gaib. Jadi buat mengalami hal gaib itu gampang, menurut saya gampang. Kita datang ke pemakaman orang yang baru mati dikubur, yang mati ya tabrakan, duduk di situ, baru lo bisa tahu gaib, jin, orin atau hodam ada atau enggak. Cuman kalau lu hanya penakut terus lu ngomong ngejat seorang, oh ini nggak ada, itu gampang, semua orang bisa. Buat pembuktiannya yang paling gampang itu aja, nggak usah pakai puasa, nggak usah pakai baca amalan. Ada orang yang baru meninggal, matinya entah gantung diri, tabrakan atau dibunuh. Hari pertama duduk di makam yang baru itu, kalau sampai nggak ngelihat atau nggak ada interaksi gaib nih, iris kuping saya. Itu hal yang paling gampang, nggak usah baca apa-apa, cukup duduk di saat tengah malam. Jadi saya mau coba ngobrol sama yang tadi saya panggil sama kamu. Boleh. Kita sharing-sharing tentang spiritual aja. Ya. Oke. Jadi kita coba mediumisasi, kita ngobrol. Nanti kalau misalkan konten ini rame, kita bakal ngejalanin hal-hal yang lebih ekstrim. Mungkin babak kedua. Nah, babak kedua.
part kedua. Mungkin nanti kita bakal jalan ke tempat-tempat yang wingit dan si siapa? Wita. Si Wita Ya, menjadi panggil Juwita. Juwita menjadi mediatornya. Jadi tadi dia udah artinya melihat apa yang saya panggil dan itu udah benar. Saya juga nggak mau asal memakai orang-orang yang memang tidak memahami asal spiritual gitu. Karena jangan sampai di sini juga kita dibilang pembodohan kayak gitu. Kita yang real-real aja, yang santai-santai aja. Jadi gue coba mau mediumisasiin, kita ngobrol secara gaib sama yang tadi datang. Ya. Baca sholawat aja. Jangan tegang. Oke. Majuan dikit. Panjang dikit. Konsentrasi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Sri Ayu. Sri Ayu. Sri Ayu dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang dialami Sri Ayu ini di zaman apa? Mojopahit. Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu di zaman raja siapa? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Aku hidup di zaman itu. Hidup di zaman itu berarti Iya. bukan dari punggawa Majapahit. Bukan. Ada yang mau Ayu sampaikan dengan orang-orang yang mempelajari spiritual? Ada. Apa? Jangan asal. Gimana? Jangan asal. Maksudnya jangan asal? Karena itu bisa berbahaya untuk nyawanya. Terus? Karena anak zaman sekarang sembarangan mencoba ke hal spiritual. Kalau kayak itu tuh yang baju kuning ucok bisa nggak tuh dia? Tuh, asal nggak dia mempelajari spiritual? Tidak. Kenapa? Sini cok. Siapa itu namanya? Namanya siapa ya? Rio coba. Nah di situ duduk temanku. Ya. Nah, ini gimana? Kalau untuk mempelajari spiritual gimana? Tinggal didalami saja. Tinggal didalami. Dengan cara apa mendalami spiritualnya? Bertemu orang yang sama berilmu, tapi hal yang bagus. Gimana cok? Ya. Untuk laku ritual dia ini apa yang harus dijalankan? Agama dia apa? Agama lo apa cok? Kristen. Berpuasa seperti kita yang beragama Islam, tapi untuk caranya agama mereka. Yang jadi masalah nih dia nggak buat puasa nih. Puasa seperti Orang Muslim. Ya. Tapi pakai dengan agama. Pakai dengan cara agama lo. Berarti kalau agama lo itu biasanya mutih ya? Sama ditentukan dari yang kita sendiri. Misalnya 12 jam, mau 12 jam, mau 24 jam, 24 jam. Begitu. Berarti puasanya 24 jam atau 12 jam? Untuk pemula disarankan 12 jam. Nanti kalau udah terbiasa 24 jam. Biasanya begitu kita diarahin ya. Dia jalurnya kemana nih? Jalurnya ini ke spiritual, pengobatan atau apa? Pengobatan ya bisa. Kan gue mau tanya sama lu, kuat nggak puasa lu? Belajar Belajar. Oh nih guys, kalau suruh puasa dia pikirannya makan mulu, jadi gimana? Udah cukup. Okay. Terima kasih. Siapa yang mau dilihat lagi ya Pak? Hendar? Nah, jadi ada yang mau dilihat lagi nih, namanya siapa? Hendar Manto. Hendar Manto. Keuangannya sedang turun ya. Iya. Keuangannya sedang turun nggak? Gue Iya. aja. Betul.
untuk karir kamu bisa lebih dikembangkan. Apa ini namanya? YouTube. YouTube. Emang dalam YouTube. YouTube. Ya, emang dia entertain juga tapi dalam bidang ini ya. Nah, itu ya gitu. Bisa dikembangkan lagi. Tuh, untuk keuangan dan karirnya dia bagus nanti. Bagus nanti karirnya. Kalau untuk segi keilmuan Tidak ada. kalau dia mau memperdalam bisa. Bisa mencoba. Apa yang harus dilakukan untuk memperdalam keilmuan? Mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, bersolawat. Kalau untuk keluhuran, apakah saya ada dari ayah? dari ayah? Iya. Kalau yang dari ibu? Tidak ada. Ya guys, jadi seputaran konsultasi gaib ya. Jadi kita di sini berbicara gaib ini sharing. Bukan arti kita memiliki keyakinan atau meminta kepada gaib, enggak. Jadi sharing aja. Ada yang mau disampaikan nggak buat saya nih? Saya coba dilihat dong. Masa orang-orang mau nggak dilihat nih? Manis. Manisnya apanya? Gula kali manis. Tak ada. Dari keleluhuran gimana? Ada. Siapa? Malu. Malu kenapa? Ada. Apa yang harus saya kembangin buat di spiritual ini? Semuanya sudah bagus. Tinggal Keuangannya saja. iya keuangan. Kalau keuangan emang kayaknya bikin puyeng sebenarnya. Sebenarnya orang nggak sakit kalau nggak ada uang itu jadi meriang kayak gitu. Kalau itu Nyai, jadi kalau untuk keuangan itu emang dominan ya untuk manusia itu. Manusia berilmu tinggi pun kalau nggak punya uang pusing memang. Betul. Ya, betul kan? Karena kalau kita berbicara ruh itu nggak perlu makan, ruh nggak perlu tidur, ruh nggak perlu apa-apa. Tapi jasad kan perlu kayak gitu. Jadi ya memang keuangan memang lagi goyang gitu. Terus solusinya gimana buat saya? Sedekah Terus sama anak yang tidak punya orang tua. yatim, anak yatim. Ya itu saja. Iya. Jadi buat teman-teman penonton Jejak Gentala nih, bagaimana supaya orang lebih cepat mempelajari, kan banyak orang-orang juga yang suka dengan spiritual. Bagaimana caranya supaya dia cepat menemukan tentang jati dirinya dan keleluhurannya? Tipsnya apa? Lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan pastinya. Cari orang yang berilmu benar-benar. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah cari guru gitu ya. Salah kaprah. Ya guys, jadi mungkin kita ngobrol dengan satu keleluhuran dari Jawa Tengah yang tadi saya panggil. Cukup ya. Nanti kita lanjut buat ke penelusuran. Kalau misalkan waktunya memang senggang, kita coba penelusuran di tempat-tempat yang memang wingit ataupun horor. Oke, kamu bisa keluar sendiri atau mau dikeluarin? Boleh bantu? Boleh. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, cukup sekian obrolan kita malam ini. Jangan lupa tonton sampai habis, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.